Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak Catur Nugroho selaku dosen Cyber Security Management. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Felix Octavianus Panjaitan dengan NIM 2502010212654 kelas di NJ 817. Saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait penerapan standar dan strategi keamanan informasi di tempat saya bekerja, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini mengapa keamanan informasi sangat penting di DJP? Di DJP itu sendiri terdapat eh, banyak data rahasia seperti identitas wajib pajak, laporan keuangan, dan juga data transaksi wajib pajak, di mana semua itu merupakan data yang bersifat rahasia, sehingga DJP sendiri harus senantiasa menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data perpajakan. Nah, aset informasi dan risiko utama di lingkungan kerja DJP. Nah, aset informasi utama sendiri itu ada dua, yaitu aset informasi digital dan juga fisik. Di mana aset informasi fisik itu yang terdapat di arsip kantor itu adalah contohnya data identitas dan dokumen SPT. Dan data informasi bersifat digital itu contohnya adalah sistem aplikasi internal dan kanal komunikasi pelayanan. Nah, di sini resiko keamanan di DJP sendiri itu ada dua, yaitu serangan cyber dan juga human error. Yang pertama, ya, cyber itu dalam bentuk phishing atau malware. Eh, yang resiko human error itu bisa dalam bentuk kebocoran data dan gangguan layanan. Nah, apa yang menjadi standar dalam prinsip dasar keamanan sendiri? Di sini kita menggunakan standar acuan yang diakui secara internasional, yaitu ISO atau IEC 27001. Di sini penerapan standar ini menekankan ke siklus PDCA, siklus Plan, Do, Act, dan Plan, Do, Check, dan Act. Di mana siklus Plan itu menekankan ke manajemen risiko, siklus Do itu menekankan ke kebijakan keamanan dan kontrol akses, siklus Check itu menekankan ke audit, dan siklus Act itu menekankan ke perbaikan keberlanjutan. Nah, strategi keamanan informasi yang relevan untuk DJP. Yang pertama itu adalah penguatan autentifikasi pengguna, di mana eh, strategi ini sudah mulai diterapkan di beberapa sistem informasi, di mana beberapa sistem informasi menggunakan multi factor authentication. Lalu yang kedua itu ada pembatasan hak akses, di mana tidak semua orang dapat mengakses suatu sistem informasi, data informasi, hanya beberapa jabatan saja yang dapat diberikan akses. Yang ketiga itu ada enkripsi dan pemantauan sistem, di mana walaupun suatu data itu sudah terlanjur diambil oleh pihak yang tidak berwenang, tetapi karena data sudah dienkripsi, maka data tidak bisa dilihat oleh pencuri data tersebut. Lalu sistem juga bisa men-track terkait siapa yang mengakses dan kapan diakses data tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait penerapan secara praktis apa saja yang bisa kita lakukan di tempat kerja untuk menjaga keamanan cyber sendiri. Yang pertama itu ada verifikasi identitas sebelum memberikan akses penting untuk menghindari penyalahgunaan. Yang kedua itu kita tidak boleh membagikan password kita dan selalu menjaga layar untuk tidak dilihat oleh orang yang tidak berwenang. Dan yang ketiga itu adalah segera melaporkan email atau aktivitas mencurigakan untuk menutup celah terjadinya serangan cyber. Nah, yang terakhir kesimpulan saya ini adalah penerapan standar dan strategi keamanan informasi sendiri harus menyeimbangkan antara perlindungan data, kepatuhan, dan kelancaran data, sehingga mengikuti prinsip eh, integritas, kerahasiaan, dan juga ketersediaan data, dan juga menerapkan standar ISO dan IEC 27001, serta membangun kebiasaan kerja yang aman sehingga DJP dapat menjaga kepercayaan publik dan mengurangi risiko insiden keamanan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.